Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita telah memahami bersama bahwa dosa syirik itu adalah dosa yang terbesar. Dosa menduakan Allah atau menyembah dan menuhankan selain Allah adalah dosa yang paling Allah murkai, yang membatalkan keislaman seseorang. Kalau seseorang yang tadinya muslim melakukan dosa syirik itu, maka dia bukan muslim lagi. Dosa yang menghancurkan seluruh amalan dan menghalangi diterimanya amalan seseorang. Tidak ada gunanya seseorang itu rajin sholat, puasa, zakat, haji, kalau dia berbuat dosa syirik. Amalan-amalannya itu terhapus karena saking besarnya dosa syirik itu. Dan dosa yang tidak terampunkan kalau pelakunya sampai mati tidak bertobat, serta dosa yang memastikan pelakunya masuk neraka dan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Inilah jemaah sekalian bahaya-bahaya dosa syirik yang sudah sering kita dengarkan, dinasihatkan oleh para ulama, para ustadz, agar kita benar-benar khawatir, takut terjerumus dalam dosa syirik. Juga agar kita selalu berusaha menjaga keluarga kita, masyarakat kita dari dosa syirik tersebut. Namun faktanya jemaah sekalian sangat disayangkan, ternyata kesyirikan di zaman sekarang lebih parah daripada zaman dahulu, daripada zaman jahiliyah sekalipun. Orang-orang musyrik atau orang yang berbuat syirik di masa ini lebih parah dibandingkan orang-orang musyrik yang dulu menentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan inilah penjelasan kaidah yang keempat dari kitab Al-Qawaidul Arba', kaidah yang terakhir. Penulis Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-Qaidatu Ar-Rabi'atu, kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina agladhu syirkan minal awwalin, bahwasannya orang-orang yang berbuat syirik di zaman kita lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang dahulu.
orang-orang musyrik yang dulu menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa jemaah sekalian? Minimalnya karena 4 alasan. Minimalnya karena 4 alasan atau 4 sisi yang menunjukkan kesyirikan zaman ini lebih parah daripada zaman dahulu. Yang pertama dikatakan oleh penulis, li'annal awwalin yusyrikuna fir rakha wa yukhlisuna fi syiddah. Karena orang-orang musyrik jahiliyah yang kemudian menentang Nabi Muhammad SAW, menyakiti beliau sampai beliau terusir dari kampung halaman, maka sesungguhnya mereka itu hanya mempersekutukan Allah di masa lapang, dan mereka akan bertobat kepada Allah, akan mentauhidkan Allah serta menjauhi dosa syirik di masa sulit. Kalau mereka menghadapi bahaya, maka mereka tinggalkan semua Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun. Namun orang-orang yang berbuat syirik di masa kita ini, syirik mereka terus menerus, firraha wa syiddah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ketika lapang jemaah sekalian, misal di sebagian daerah baru saja panen, Allah berikan anugerah rezeki, panen mereka berhasil, beras melimpah, kemudian mereka membuat sebuah ritual untuk bersyukur kepada siapa? Dewi Sri. Subhanallah, Allah yang berikan rezeki, dalam keadaan lapang mereka berterima kasih kepada Dewi Sri, bukan kepada Allah. Kalaupun kepada dua-duanya, kepada Allah dan kepada Dewi Sri, itulah namanya syirik. Itulah namanya syirik. Seharusnya kita yakin hanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita, dan hanya kepadanya lah kita bersyukur, hanya kepadanya lah kita beribadah. Nah jemaah sekalian, ketika ditimpa musibah, bukannya mereka bertobat, malah tambah berbuat syirik. Di masa lapang mereka minta agar tidak ditimpa musibah kepada makhluk yang mereka yakini ratu di pantai mereka. Mereka sebut ratu pantai selatan, padahal setan. Dewi Sri maupun ratu pantai selatan itu adalah setan-setan yang menyesatkan manusia. Mereka minta kepadanya supaya dilindungi dari musibah. Kemudian setelah terjadi musibah, apa yang mereka lakukan jemaah sekalian? Di antara mereka mengatakan, sepertinya sesajen kemarin masih kurang, kita tambah sesajen lagi. Bukannya taubat, malah tambah berbuat syirik. Ketika ditimpa musibah, tidak sedikit orang zaman sekarang lari ke dukun, padahal mungkin di antara mereka masih sholat. Dalam sholat dia baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dia bilang kepada Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi ketika dia punya hajat atau menghadapi masalah dalam hidupnya, kemana dia pergi? Pergi ke dukun, minta tolong kepada dukun, atau cari kuburan-kuburan katanya keramat. Dan itu khurafat. Tidak ada kuburan keramat jemaah sekalian. Semua kuburan sama. Tidak ada kuburan yang penghuninya bisa mendengarkan harapan kita, doa kita.
Jangankan mengabulkan, mendengarkan pun tidak. Apalagi mengabulkan. Nggak ada itu kuburan keramat. Itu bukan ajaran Islam. Itu hanyalah khurafat. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kepada kita ada kuburan keramat. Padahal dalam solat dia mengatakan kepada Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ketika dia susah, dia minta tolong kepada selain Allah dengan cara berbuat syirik. Ini yang terjadi zaman sekarang, jamaah sekalian. Saat susah bukannya bertobat, masih berbuat syirik. Tapi orang-orang musyrik yang dulu menyakiti Rasulullah SAW, mereka berbuat syirik hanya dalam keadaan lapang. Saat susah mereka bertobat. Allah sebutkan dalam banyak ayat. Betapa pentingnya ini kita pahami. Allah sebutkan dalam banyak ayat untuk mengingatkan kita. Di antaranya dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Kata Syekh, "Wad-dalilu qauluhu ta'ala." Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddinah." Ketika mereka naik kapal, yaitu mereka takut tenggelam, maka mereka akan berdoa hanya kepada Allah dan memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah semata. Mereka tidak lagi berdoa kepada berhala-berhala, kepada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Mereka tidak lagi menyembah kepada selain Allah. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Namun ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali berbuat syirik. Kenapa kembali berbuat syirik? Karena sudah lapang, sudah selamat. Nanti kalau ditimpa musibah lagi, taubat lagi. Itu masih lebih mending daripada saat lapang, saat susah terus mempersekutukan Allah. Walaupun dua-duanya tidak boleh tentunya. Seharusnya kita terus mentauhidkan Allah dalam keadaan bagaimanapun. Kemudian di surat Al-Isra ayat ke-67, kata Allah, "Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla ma tad'una illa iyyahu." Dan apabila kalian ditimpa bahaya di lautan, maka hilanglah semua yang kalian sembah kecuali Allah. Ketika itu kalian hanya berdoa kepada Allah. Falamma najjakum ilal barri a'radtum. Namun ketika Allah menyelamatkan kalian sampai ke daratan, kalian kembali berpaling dari Allah. Wa kanal insan kafura. Dan manusia itu memang sangat kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di surat Luqman ayat ke-32. Wa idza ghasyahum maujun kadzulali. Dan apabila mereka dihantam ombak seperti gunung, da'allaha mukhlishina lahuddina, maka mereka akan berdoa kepada Allah dengan memurnikan semua ibadah mereka hanya untuk Allah. Mereka lupakan semua berhala-berhala mereka. Tidak seorang pun yang berdoa lagi kepada selain Allah. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Namun ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, maka di antara mereka ada yang kembali mempersekutukan Allah. Tapi jemaah sekalian, ada juga yang betul-betul bertobat. Karena dia menyadari jika saat susah hanya Allah yang berhak dimintai tolong, hanya Allah yang maha mampu menolong, hanya Allah yang berhak disembah ketika itu. Maka apa bedanya saat kita senang, saat kita lapang? Seharusnya Allah juga yang berhak disembah. Jadi di antara mereka pun ada yang bertobat karena menyadari kesalahannya. Inilah jemaah sekalian orang-orang musyrik dahulu, hanya mempersekutukan Allah di saat susah. Di saat lapang mereka kembali berbuat syirik. Tapi banyak orang yang berbuat syirik di masa ini. Mungkin di antara mereka masih mengaku sebagai muslim. Mereka terus mempersekutukan Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Kemudian yang kedua, sisi yang menunjukkan
perbuatan syirik orang-orang musyrik dahulu terkadang lebih mending daripada orang-orang yang berbuat syirik hari ini. Yang kedua adalah orang-orang musyrik dahulu, banyak di antara mereka hanya mempersekutukan Allah dalam penyembahan. Sedangkan orang-orang musyrik hari ini, mereka mempersekutukan Allah dalam penyembahan dan dalam keimanan Allah sebagai Rabb, sebagai penguasa alam ini, pengatur alam ini. Maksudnya jemaah sekalian, orang-orang musyrik dahulu itu masih yakin Allah yang menciptakan alam ini, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, Allah yang maha menguasai seluruh alam. Itulah sebabnya tadi saat mereka ditimpa kesusahan, mereka kembali kepada Allah, karena memang mereka yakin hanya Allah yang maha mampu menolong mereka. Tapi jamaah sekalian, orang yang berbuat syirik hari ini, mereka mempersekutukan Allah dalam dua bentuk syirik ini. Yang satunya tidak dilakukan oleh orang musyrik dahulu. Pertama, mereka persembahkan ibadah mereka kepada selain Allah, seperti mereka berdoa kepada selain Allah. Mereka mendekatkan diri dengan mempersembahkan sesajen kepada selain Allah. Mereka menyembelih untuk persembahan kepada selain Allah. Padahal menyembelih itu ibadah, sebagaimana doa itu ibadah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Di saat yang sama, makhluk yang mereka persembahkan di ibadah mereka itu, mereka yakini sebagai penolong mereka, yang maha kuasa, walaupun mungkin maha kuasanya hanya di pantai mereka, hanya di gunung mereka. Saat terjadi gempa bumi atau erupsi, mereka meyakini makhluk penguasa yang ada di situ sedang marah. Tidak lain yang mereka yakini itu, jemaah sekalian, adalah setan-setan yang telah menipu mereka. Tapi mereka yakini sebagai penguasa di gunung mereka. Lalu apa yang mereka lakukan berikutnya? Jadi keyakinan mereka makhluk itu menguasai gunung mereka, itu keyakinan yang syirik, yang tidak diyakini oleh musyrikin jahiliyah. Kemudian mereka tambah lagi syirik mereka dengan cara apa? Bermohon kepada makhluk itu, minta keselamatan kepadanya, kemudian mempersembahkan sesajen kepadanya, menyembelih hewan kerbau untuknya. Jadi kesyirikan mereka lebih parah daripada musyrikin jahiliyah. Dan Allah sebutkan jemaah sekalian ini dalam banyak dalil. Di antaranya dalam surat Al-Ankabut ayat ke-61, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Kalau kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, dan siapakah yang mengatur matahari dan bulan, niscaya mereka akan menjawab Allah. Ini jawaban orang musyrik di masa Nabi Muhammad SAW. Artinya mereka masih punya keimanan Allah yang mengatur segala sesuatu, Allah yang menguasainya, nggak ada selain Allah. Maka bagaimana bisa mereka menyembah kepada selain Allah? Jadi ini yang dicela terhadap mereka. Kenapa kalian menyembah selain Allah? Kalau orang musyrik sekarang, dua yang dicela. Kenapa kalian meyakini ada penguasa selain Allah? Ada yang bisa menolong kalian selain Allah. Kenapa pula kalian beribadah kepadanya? Walaupun mereka mungkin mengatakan kami tidak menyembahnya, hanya berdoa kepadanya. Doa itu ibadah.
Rasulullah SAW menegaskan ad-du'a huwal ibadah. Juga mereka mengatakan kami menyembelih bukan menyembah dia, itu sedekah bumi, sedekah laut. Tapi jemaah sekalian, Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Berarti menyembelih itu ibadah. Walaupun kita nggak mengakui kita beribadah kepada selain Allah, tatkala kita menyembelih untuknya, maka syariat menghukumi itu ibadah kepada selain Allah, maka itu syirik. Kemudian di surat Al-Ankabut ayat ke-63, wala in sa'altahum, kalau kamu tanya kepada mereka wahai Muhammad, man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha, siapa yang menurunkan hujan dari langit, lalu dengan hujan itu dia menghidupkan bumi, yaitu dia menumbuhkan untuk kalian berbagai macam tanaman setelah bumi itu mati kering kerontang, la yaqulunna Allah, mereka akan jawab Allah. Bandingkan dengan orang yang meyakini Dewi Sri yang menumbuhkan tanaman. Orang musyrik dahulu meyakini Allah yang menurunkan hujan, kemudian Allah tumbuhkan tanaman. Jadi lebih parah orang yang berbuat syirik di masa sekarang. Kemudian surat Yunus ayat ke-31, Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, katakan kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi. Amma yamliku sam'a wal absara, dan siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa yang bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Maksudnya siapa yang menciptakan? Wa may yudabbirul amr, dan tanyakan juga kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang mengatur segala urusan langit dan urusan bumi, siapa yang menakdirkan? Fasayaquluna Allah, niscaya mereka akan jawab Allah. Jadi mereka tidak syirik dalam hal ini. Syirik mereka karena menyembah kepada selain Allah. Tapi dalam keyakinan Allah sebagai Rabb, sebagai pemberi rezeki, sebagai pencipta, penguasa, pengatur seluruh makhluk, mereka tidak berbuat syirik di situ. Fakul afala tattaqun. Oleh karena itu, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, katakan kepada mereka, kalau begitu kenapa kalian tidak bertakwa? Maksudnya, kenapa kalian tidak menyembah hanya kepada Allah yang satu saja? Kenapa masih menyembah kepada selain Allah? Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau menjelaskan makna ayat-ayat ini. Ayhum mu'tarifuna bi annal fa'il jami'i dzalika wahda la syarikalah. Maksudnya, mereka mengakui bahwa yang melakukan semua itu hanyalah Allah yang satu saja, tidak ada sekutu baginya. Hanya Allah yang memberi rezeki, hanya Allah yang menguasai seluruh makhluk, hanya Allah yang mengaturnya, hanya Allah yang maha mampu menolong mereka. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, itu mereka yakini. Summahum ya'buduna ma'ahu ghairahu, tapi kemudian mereka menyembah selain Allah bersama dengan Allah. Maksudnya mereka menyembah kepada Allah dan kepada selain Allah. Jadi bukan bermakna mereka meninggalkan Allah, tidak. Mereka masih menyembah Allah, namun mereka juga menyembah kepada selain Allah, maka Allah tetap murka, karena yang berhak disembah hanya Allah. Kata Imam Ibnu Katsir, mereka menyembah selain Allah bersama dengan Allah, mimma ya'tarifuna annahu la yakhluq wa la yarzuq, padahal mereka meyakini selain Allah tidaklah bisa mencipta, tidaklah bisa memberikan rezeki. Wa innama yastahiqqu an yufrada bil ibadah man huwal mutafarrid bil khalqi war rizqi, maka seharusnya kata Imam Ibnu Katsir, yang berhak diibadahi hanyalah yang maha mampu menciptakan dan memberi rezeki. Ini penjelasan Imam Ibnu Katsir tentang kesyirikan orang musyrik dahulu. Maka kalau kita bandingkan dengan orang musyrik hari ini,
hari ini lebih parah. Ini sisi yang kedua yang menunjukkan bahwa orang musyrik hari ini lebih parah daripada musyrikin jahiliyah. Yang ketiga jamaah sekalian, orang musyrik dahulu tahu arti la ilaha illallah, dan itulah sebabnya mereka menolak untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ketika mengajak mereka ucapkan la ilaha illallah, mereka menolak. Bukan hanya menolak, mereka pun marah besar. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka tahu arti la ilaha illallah. Bagian yang pertama, la ilaha, itu mengandung makna semua Tuhan yang kalian sembah salah. Bagian yang kedua, illallah, mengandung makna hanya Allah yang benar. Maka mereka pun tersinggung. Itu yang membuat mereka marah besar kepada Rasulullah SAW, sehingga mereka mencaci maki beliau, melempari dengan batu dan kotoran, dan mereka sampai pada tingkat sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Pada akhirnya, walaupun Nabi SAW diselamatkan oleh Allah, beliau tidak bisa lagi tinggal di kota Mekah. Beliau harus berhijrah ke kota Madinah, meninggalkan kampung halamannya. Apa yang membuat mereka marah? Karena mereka paham arti la ilaha illallah itu menyalahkan semua yang mereka sembah selain Allah. Ini di satu sisi. Di sisi lain, la ilaha illallah itu berarti menghancurkan kearifan lokal mereka, memusnahkan adat istiadat, budaya dan tradisi buruk mereka, yaitu menyembah selain Allah. Padahal itu warisan budaya nenek moyang. Kalau kita baca sejarah, orang Arab dahulu itu begitu mengagungkan nenek moyang mereka. Maka semua budaya, adat istiadat, tradisi-tradisi yang diwariskan dari nenek moyang, mereka anggap sebagai kearifan lokal, persis seperti sebagian orang hari ini. Itulah sebabnya mereka marah kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sekarang jemaah sekalian, bandingkan dengan sebagian orang yang berbuat syirik hari ini, bahkan masih mengaku muslim. Dia pun tidak mau menyalahkan orang yang menyembah selain Allah. Budaya syirik yang dia wariskan dari nenek moyangnya, dia tidak mau disalahkan. Padahal dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak tahu arti la ilaha illallah. La ilaha illallah menyuruh kita menyalahkan semua yang disembah selain Allah, dan semua agama, ajaran serta budaya yang mengajarkan kita untuk menyembah selain Allah atau meyakini ada selain Allah yang berkuasa sehingga layak disembah. La ilaha illallah menyuruh kita untuk menyalahkan semua itu. Tapi ada orang yang mengaku muslim mengatakan, itu kalau begitu ajaran intoleran. Ajaran asli Nabi Muhammad SAW yang terkandung dalam la ilaha illallah dia sebut intoleran, radikal, Wahabi, Islam Arab, bukan Islam Nusantara. Padahal itulah ajaran asli Nabi Muhammad SAW. Karena memang dia tidak tahu arti la ilaha illallah. Begitu pula banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia masih mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Padahal la ilaha illallah maknanya adalah la ma'budah haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi dia masih berdoa kepada selain Allah, dia masih menyembelih untuk selain Allah, dia masih mempersembahkan ibadah hatinya kepada selain Allah.
Contohnya apa jemaah sekalian? Ibadah hati, tawakal. Hati yang bergantung hanya kepada Allah, itu ibadah. Kalau hati kita digantungkan kepada selain Allah, apalagi kepada setan-setan, kepada para jin, maka itu adalah peribadahan kepada mereka, sehingga itu syirik. Kemudian apa dalilnya jemaah sekalian? Orang-orang musyrik dahulu paham arti la ilaha illallah. Di antaranya Allah sebutkan di surat Shad ayat ke-5. Ketika Rasulullah SAW mengajak mereka mengucapkan la ilaha illallah, apa jawaban mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad hendak menjadikan sesembahan yang benar itu satu saja? Sesembahan-sesembahan yang lain semua dia salahkan? Sesungguhnya ini adalah ajaran, kata mereka, benar-benar aneh, benar-benar mengherankan. Ini adalah dalil yang menunjukkan mereka tahu arti la ilaha illallah, bahwa Muhammad SAW mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada Allah dan mengingkari serta meninggalkan peribadahan kepada Tuhan-Tuhan yang mereka yakini selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Yang keempat jemaah sekalian, yang terakhir, di antara sisi yang menunjukkan bahwa kesyirikan zaman now, zaman sekarang ini lebih parah daripada kesyirikan dahulu adalah banyak orang-orang musyrik dahulu, mereka ketika menyembah kepada selain Allah, maka mereka mencari makhluk yang paling soleh menurut pandangan mereka, makhluk yang baik, sehingga bisa menjadi perantara antara mereka dengan Allah, sebagaimana telah kita jelaskan di pembahasan-pembahasan yang lalu. Namun Allah tetap menganggap itu syirik, walaupun makhluk itu soleh. Termasuk yang diingkari oleh Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang menyembah Nabi Isa alaihi salam. Siapa Nabi Isa? Seorang yang mulia, kekasih Allah, termasuk Rasul Ulul Azmi. Begitu pula musyrikin Arab, mereka menyembah Lata. Lata itu jamaah sekalian berasal dari kata latta yaluttu. Artinya dia suka membuat adonan untuk dibuatkan makanan bagi jamaah haji. Karena mereka anggap orang baik, mereka pun menyembahnya setelah dia mati. Jadilah dia salah satu berhala mereka yang terbesar. Begitu pula yang mereka sembah batu-batuan, pepohonan, dan lain-lain. Tapi jemaah sekalian, tidak sedikit orang hari ini yang mereka sembah, yang mereka persekutukan dengan Allah adalah makhluk yang menentang Allah, makhluk yang buruk, yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyembah makhluk tersebut, padahal makhluk itu adalah penentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun terkadang mereka menyembah makhluk itu karena mereka menganggap dia wali, padahal dulu dia semasa hidup, karena mengaku sebagai wali, dia menganggap dirinya sudah lebih tinggi daripada Nabi, sehingga dia nggak sholat lagi, karena katanya dia sudah sampai derajat hakikat atau makrifat. Bahkan yang haram dia sudah anggap halal. Ini bukan wali jamaah sekalian, bukan wali Allah, wali setan. Menganggap dirinya lebih mulia daripada Nabi itu kekufuran, mendustakan firman Allah, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Seluruh para nabi itu kami muliakan melebihi seluruh makhluk.
Begitu pula meyakini karena dia sudah jadi wali, syariat sudah nggak berlaku bagi dia, maka itu juga kekufuran. Karena berarti dia mendustakan firman Allah, "Qul ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'an." Katakan wahai manusia, aku Muhammad utusan Allah untuk kalian semuanya. Kalau dia mengatakan saya nggak wajib lagi sholat karena saya sudah jadi wali, sama saja dia mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak diutus lagi kepadaku, syariatnya sudah tidak berlaku. Ketika orang ini mati, mereka berdoa kepada dia, menganggap dia bisa meneruskan doa mereka kepada Allah. Ada yang lebih parah lagi, menganggap dia yang maha mampu menolong mereka. Makhluk yang kurang ajar kepada Allah, mereka persekutukan dengan Allah. Bandingkan dengan orang yang menyembah Nabi Isa, mereka persekutukan Allah dengan orang yang mulia, walaupun dua-duanya salah. Tapi itu lebih mending jamaah sekalian. Juga di antara dalilnya yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrik jahiliyah itu mempersekutukan Allah dengan orang-orang soleh. Surat Al-Isra ayat ke-57. Ulaika alladzina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Orang-orang yang mereka sembah itu, mereka sendiri beribadah kepada Allah, melakukan amal-amal soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Mereka mengharap rahmat Allah dan takut azabnya. Nah jemaah sekalian, siapa yang dimaksud dalam ayat ini yang mereka sembah? Ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, Nabi Isa dan ibunya Maryam yang disembah oleh umat Nasrani, dan Uzair juga orang soleh yang disembah oleh Yahudi. Uzair mereka pilih karena orang soleh. Penafsiran yang kedua, para jin tadinya kafir, membantu para dukun. Tiba-tiba langit dijaga, mereka nggak bisa lagi mencuri berita-berita gaib dari malaikat. Mereka cari tahu apa yang terjadi. Mereka pun berjalan sampai mereka mendengarkan seseorang sedang membaca Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, dan mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam. Tapi orang-orang yang menyembahnya tidak tahu. Mereka terus menyembahnya padahal mereka sudah masuk Islam. Jadi intinya jemaah sekalian, banyak orang musyrik dahulu yang mereka sembah adalah orang-orang baik, orang-orang soleh, bukan orang-orang yang menentang Allah. Tapi hari ini yang dianggap wali, yang mereka sembah selain Allah, di antara mereka ada orang-orang yang sebenarnya lebih pantas disebut wali setan, bukan wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kesyirikan di zaman ini lebih parah daripada kesyirikan di zaman dahulu. Dan secara umum Rasulullah SAW telah mengingatkan, la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrum min hatta talqaw rabbakum. Tidaklah datang kepada kalian satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya, sampai kalian berjumpa dengan Rob kalian. Inilah jemaah sekalian, paling tidak ada 4 sisi yang menunjukkan orang-orang yang berbuat dosa syirik hari ini lebih parah daripada musyrikin dahulu. Apa yang diinginkan oleh penulis ketika menyebutkan bab ini? Minimalnya 2 yang beliau inginkan. Yang pertama, agar kita lebih waspada dari dosa syirik. Karena ada sebagian orang, mereka mengatakan nggak ada lagi syirik zaman sekarang. Apalagi yang sudah masuk Islam, kata mereka, nggak mungkin lagi berbuat syirik. Ternyata kalau dipelajari malah lebih parah. Ada lagi sebagian bahkan kelompok yang berdakwah, katanya mereka gerakan Islam. Apa mereka bilang? Syirik zaman sekarang tidak ada lagi di kampung-kampung, di kuburan-kuburan keramat,
tidak ada lagi. Di mana syirik zaman sekarang? Hanya di istana negara. Itu orang-orang yang mungkin kita anggap mereka pintar sebenarnya, tapi nggak ngerti masalah syirik. Maka ini yang pertama ingin diingatkan oleh penulis. Syirik masih ada, bahkan lebih parah, agar kita waspada. Yang kedua, beliau ingin mengingatkan kita bahwa di pundak kita ada tanggung jawab untuk berdakwah dan menjaga diri serta keluarga kita dari perbuatan dosa syirik ini. Jangan diam saja, kita harus berdakwah. Semoga bermanfaat. Dengan ini selesai kitab Al-Qawaidul Arba'. Bagaimana maksud dari hadis sesungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke lubang atau sarangnya? Dan apakah hadis ini ada kaitannya dengan sekarang yang begitu banyak aliran dan fitnah syubhat yang begitu dahsyat, terutama di dunia maya? Jangan sampai iman dan Islam kita tidak termasuk dalam hadis ini. Pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan kota Madinah dan para ulama serta para penuntut ilmu dan kaum muslimin yang tinggal di sana. Walaupun ini enggak berlaku untuk seluruh penduduk kota Madinah, tapi mereka yang benar-benar mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik. Karena ada sebagian hadis menjelaskan kelak di akhir zaman kota Madinah akan mengeluarkan semua orang-orang yang rusak keimanannya, sehingga di kota Madinah itu Dajjal tidak bisa masuk kepadanya, sebagaimana juga kota Makkah dijaga oleh para malaikat. Ini yang pertama, bahwa kota Madinah akan selalu ada para ulama yang berpegang teguh dengan ajaran yang asli, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan bahwa orang-orang yang seakan-akan menganggap para ulama seluruhnya yang ada di kota Madinah itu sesat, maka dialah yang sesat. Karena Nabi SAW mengabarkan kepada kita, di sana itu rujukan keimanan, di sana itu rujukan ilmu. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa semua ulama yang ada di situ beraliran intoleran, keras, radikal, semuanya sesat? Jadi ini paling tidak dua makna yang terkandung di dalamnya. Kita selalu merujuk, belajar kepada para ulama ahli sunnati wal jamaah, khususnya yang ada di kota Madinah. Lebih khusus lagi para ulama yang mengajar di Masjid Nabawi, pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan termasuk ulama yang paling sepuh, pengajar di Masjid Nabawi. Beliau bahkan sudah menyelesaikan Kutubus Sittah, sudah mau 2 kali. 6 kitab hadis yang tebal sudah pernah beliau selesaikan, ini sudah kedua kalinya, sudah hampir selesai lagi. Asy-Syekhul Allamah, ahli hadisnya kota Madinah, Abdul Muhsin Al-Abbad, putranya pun sudah menjadi ulama besar, Asy-Syekhul Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahumallahu ta'ala. Di antara contoh para ulama kota Madinah hari ini yang menjadi rujukan dalam ilmu, betul-betul memahami Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu hadis ini juga memotivasi kita agar membuat anak kita mencintai kota Madinah sebagaimana juga kota Makkah. Jangan sampai anak kita menjadi fanatik terhadap daerah yang dia tinggali, tapi nggak ada kecintaan kepada kota Makkah dan Madinah. Nggak boleh kita fanatisme terhadap kota yang kita tinggali, negara yang kita tinggali. Nggak boleh fanatik. Kita hanya boleh fanatik kepada Islam dan kepada syiar-syiar Islam, termasuk kota Makkah dan Madinah. Kita motivasi anak kita untuk pergi belajar ke sana. Minimalnya pergi haji dan umroh ke kota Makkah. Buat mereka cinta kepada kota Makkah dan Madinah,
dan mau tinggal di sana, paling tidak tinggal sementara untuk belajar, menuntut ilmu, memperbanyak ibadah, agar mereka kembali dapat menjadi rujukan kita dalam beragama. Ini tugas kita sebagai orang tua. Barangkali seperti itu, wallahu alam. Ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada lagi, kita cukupkan saja. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.